Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan komunikasi lintas budaya. Sebelum kita panjang lebar menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya, alangkah lebih baiknya kita tahu pengertiannya masing-masing antara komunikasi dan budaya. Nah, pertama kita harus tahu apa sih komunikasi itu. Menurut salah satu pakar ilmu komunikasi yang paling legend di dunia, yaitu Harold Laswell, dia menyatakan bahwa communication is how say what in what channel to whom. Nah, ini pengertian yang paling umum di ilmu komunikasi dan yang paling sederhana. Artinya, komunikasi adalah salah satu proses penyampaian pesan dari komunikan ke komunikator melalui media. Nah, kemudian dari media itu menimbulkan efek atau feedback terhadap si komunikan tadi. Sedangkan pengertian kebudayaan itu sendiri adalah, menurut Edward, kebudayaan adalah salah satu sistem yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, adat, istiadat, dan setiap kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota suatu masyarakat. Sedangkan komunikasi lintas budaya itu sendiri adalah proses pertukaran informasi, gagasan, nilai, dan norma individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang kebudayaan berbeda. Nah, dalam konteks ini, budaya mencakup berbagai aspek seperti bahasa, tradisi, keyakinan, pola pikir, dan nilai-nilai sosial. Nah, kenapa sih kita harus belajar komunikasi lintas budaya? Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah yang paling utama dari komunikasi lintas budaya adalah untuk mencapai pemahaman yang efektif antara pihak-pihak yang berbeda secara kebudayaan, mengurangi kesalahpahaman, serta membangun hubungan yang harmonis. Komunikasi lintas budaya itu sendiri memiliki beberapa elemen. Elemen yang pertama adalah bahasa. Bahasa merupakan medium utama komunikasi, tetapi perbedaan dalam menggunakan kata, dialek, serta ekspresi nonverbal dapat menjadi sumber kebingungan. Contohnya, ketika kita ke luar negeri, semisal ke Amerika, nah kita harus mengetahui apa yang digunakan bahasa di sana. Kan apa ya? Mayoritas di sana kan komunikasinya pakai bahasa Inggris. Nah, kita harus pakai bahasa Inggris juga biar sama-sama paham apa yang kita sampaikan kepada mereka, dia bisa tahu. Nah, kayak gitu, biar tidak sama-sama bingung, biar komunikasinya lancar dan pesan apa yang ingin kita sampaikan bisa disampaikan dengan baik dan mendapatkan feedback dari mereka. Nah, terus elemen yang kedua yaitu persepsi waktu. Beberapa budaya seperti budaya barat menghargai ketepatan waktu. Sementara budaya lain lebih fleksibel terhadap waktu itu sendiri. Nah, kita tahu kan kalau di Indonesia itu banyak molor. Semisal rapat saya sendiri ya, semisal ada rapat jam 8, harus kumpul on time jam 8. Nah, ternyata rapatnya itu molor, bahkan bisa sampai 1 jam atau 2 jam, jam 10 baru kita ngumpul. Nah, di dalam komunikasi lintas budaya juga memiliki tantangan dalam komunikasi lintas budaya. Nah, dalam komunikasi lintas budaya itu sendiri
memiliki tantangan-tantangan tersendiri. Apa saja sih? Yang pertama, kesalahpahaman. Nah, perbedaan budaya seringkali menimbulkan kesalahpahaman baik dalam bahasa maupun nonverbal. Nah, contohnya yang nonverbal kayak gini. Nah, kalau kita mengangguk di Indonesia itu dinyatakan iya atau setuju. Tetapi kalau di India itu sendiri, kalau setuju itu bukan mengangguk, tapi menoleh. Kayak gini. Nah, ini kan sudah berbeda. Kalau di kita, kalau setuju atau iya itu mengangguk, tapi kalau di India itu menoleh. Nah, dari sini kita paham bahwa komunikasi lintas budaya itu penting untuk dipelajari oleh semua orang. Jadi, kesimpulan dari penjelasan saya tadi bahwa komunikasi lintas budaya itu sangat penting atau sangat-sangat kita harus pelajari agar tidak menimbulkan masalah atau konflik antar budaya. Jadi kita sebagai manusia harus memahami atau toleran terhadap budaya-budaya masing-masing agar tidak mendapatkan atau tidak menimbulkan konflik antar budaya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ataupun tingkah laku. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.